Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas suatu case report yang ini ditulis di sebuah jurnal, namanya Ontoscience Journal ya. Yang judulnya itu Erosive Pustular Dermatosis Like Scalp Reaction Following Cranial Radiotherapy in Patient with EGRF Mutant and SCLC Treated with Amivantamab. Ini kalau dilihat ini terbitan di bulan Maret ya, ini baru, ini terbitan bulan Maret di tahun 2026, jadi ini kasusnya fresh banget, dan kasusnya ini tentang kanker ya, pasien yang mengalami suatu reaksi yang aneh, yang unik, setelah pasien ini menjalani terapi begitu ya. Jadi ini kalau dilihat ini pasien mengalami luka misterius di kepalanya setelah melewati suatu terapi ya. Jadi ini adalah pasien kanker paru yang mengalami luka misterius di kulit kepalanya. Aneh banget, yang harusnya tidak ada ya. Masalahnya kan ada di paru, sel kankernya ada di paru, tapi tiba-tiba kok bisa ada masalah di kulit kepalanya. Nah, ini kasusnya di sebuah klinik di onkodermatologi di Athena di Yunani ya. Ini seorang pasien datang dengan keluhan yang nggak biasa. Ini si pasien ini bukanlah pasien baru begitu ya. Dia sudah lama banget berjuang untuk melawan kankernya. Dan jenis kankernya ini merupakan jenis non-small cell lung cancer. Jadi ini adalah pasien dengan mutasi EGFR, yaitu Epithelial Growth Factor Receptor. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, kalau di dalam sel paru itu ada sebuah saklar atau tombol pertumbuhan. Nah, ini namanya yang tadi EGFR itu. Dia seperti saklar kalau dia ditekan begitu. Jadi sel itu akan tumbuh, sel itu akan membelah, akan terus memperbanyak dirinya begitu ya. Nah, normalnya tombol ini hanya akan aktif kalau ada sinyal atau dalam bahasa medis itu disebut sebagai ligan begitu ya. Nah, bila terjadi mutasi pada EGFR ini, akibatnya tombol yang tadi itu akan nyala terus-menerus tanpa adanya kontrol yang menyebabkan pertumbuhan sel yang tadi itu akan terus tidak bisa dihambat. Jadi dia akan terus membelah banyak, nggak peduli apakah tubuh itu nyuruh dia stop, kamu harusnya stop. Nggak peduli, karena saklarnya itu, tombolnya itu udah nggak bisa diutak-atik lagi ya, karena dia sudah secara otomatis nyala. Itulah mutasi genetik yang membuat tombolnya tadi, tombol yang harusnya itu bisa ditekan ya, bisa ditekan atau bisa dimatikan, ada on off-nya. Ini nggak bisa, dia terus-menerus tumbuh semakin banyak, walaupun ini tidak dibutuhkan oleh tubuh, tetap aja dia memproduksi, tetap aja dia membelah dirinya dan memperbanyak dirinya seperti itu. Nah, itu sisi seremnya, tapi sebetulnya kalau sel tubuh itu mengalami mutasi pada GFR, khususnya di sel kanker ini ada sisi baiknya teman-teman ya. Keuntungannya tipe ini itu adalah tipe kanker yang bisa merespon suatu terapi target. Nah, apa tuh maksudnya terapi target? Pada kanker biasa, targetnya tuh nggak jelas biasanya gitu. Dokter itu bingung, gimana sih caranya menterapi pasien yang kanker biasa begitu, karena nggak ada suatu target yang jelas. Lain halnya dengan kalau mutasinya sudah ketemu ini pada EGFR, itu kan udah ketemu, mutasinya ada di saklar on off tadi. Kalau sel kanker itu nggak jelas, yang umumnya sebagian besar sel kanker itu nggak jelas, maka yang diberikan oleh dokter adalah kemoterapi. Kemoterapi itu sifatnya seperti apa sih? Kemoterapi itu sifatnya seperti bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki atau di Hiroshima. Ledakannya begitu keras, begitu dahsyat, yang fungsinya untuk membunuh sel kanker tadi, tapi efek sampingnya gimana? Rakyat sipil itu kena, maksudnya sel-sel yang sehat juga akan kena. Itulah yang menyebabkan pada pasien kemoterapi itu akan mengalami sakit juga pada sel-sel yang sehat. Misalnya rambutnya rontok. Rambut kan nggak ada hubungannya sama sel kanker ya. Orang sel kankernya ada di paru-paru, rambutnya rontok lah, kulit-kulitnya jadi hitam, menghitam, dan lain sebagainya, mual, muntah. Nah, itu dia ya, itu adalah efek samping dari bom atom atau kemoterapi tadi. Fungsinya bagus untuk membunuh sel kanker, tapi ada efek samping. Nah, beda halnya pada mutasi EGFR ini ya. Kalau memang mutasinya itu sudah tepat diketahui pada EGFR, maka dokter itu nggak lagi pakai bom atom, tapi akan menggunakan sniper. Jadi karena udah tahu targetnya ada di saklar yang tadi, di tombol on off itu, ya tinggal pakai sniper, tembak tombolnya itu biar mati, biar rusak gitu ya. Jadi dia akan mati terus, jadi nggak akan bisa memperbanyak dirinya. Tombolnya akan kembali normal gitu ya, harapannya begitu ya. Karena dia langsung masuk ke dalam sel kanker, dia akan mematikan saklar yang tadi. Jadi hasilnya dengan dimatikannya saklar EGFR itu, pertumbuhan tumor akan melambat secara drastis, bahkan bisa mengecil, dan efek samping yang lebih spesifik dibandingkan kemoterapi yang tadi. Tidak akan ada rambut rontok, harapannya begitu kan. Tidak akan ada juga kulit yang menghitam, mual, muntah, dan lain sebagainya seperti efek kemoterapi pada umumnya. Karena ini sudah target
targeted terapi ya. Sudah pakai sniper, tembak di tempat yang tepat. Oke, kita kembali ke kasus. Beberapa bulan sebelumnya, si pasien ini menjalani radioterapi pada kepalanya karena keterlibatan metastasis, karena disebutkan atau diperkirakan ada metastasis di kepalanya. Ya udah dikasih dah radioterapi di bagian kepala gitu ya, ditembakkan radiasi ke bagian kepalanya. Setelah itu terapinya dilanjutkan dengan obat baru, yaitu namanya adalah amivantamab, yaitu antibodi yang canggih ya, yang menargetkan 2 jalur sekaligus. Nggak cuman di EGFR, tapi dia juga menargetkan mesenchymal epithelial transition factor atau disingkat MET. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kalau tadi EGFR itu dia seperti saklar on off, maka kalau MET ini lebih mirip seperti pedal gas mobil begitu ya. Kalau tadi kan tombolnya itu ya, EGFR kalau dinyalakan dia akan nyala untuk mesin mobilnya, anggaplah seperti itu ya, mesin mobil untuk membelah diri. Tapi kalau MET tadi itu seperti pedal gasnya. Kalau dipencet dia akan ngegas untuk jalan, membelah diri, sel-selnya menjadi banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya MET ini pada orang normal gitu ya, hanya akan aktif kalau ada sinyal dari HGF ya. Ligannya itu adalah HGF. Fungsinya itu membantu sel untuk bergerak, memperbaiki jaringan, dan mengatur pertumbuhan secukupnya. Nah, bayangkan jadi presisinya dari si amivantamab ini luar biasa sekali ya. Dia itu seperti sniper, tapi sniper itu nembak ke 2 tempat yang tepat, EGFR dan MET. Matikan saklarnya dan juga matikan pedal gasnya. Itulah kehebatan teknologi kesehatan ya. Luar biasa deh. Oke, kita kembali ke pasien. Awalnya semuanya tampak berjalan sesuai rencana, namun kemudian muncul sesuatu yang mengganggu. Pasien mulai merasakan nyeri di kulit kepala, bukan sekedar iritasi ringan. Saat diperiksa ini tampak luka berkerak, erosi, kemudian ada juga peradangan yang cukup luas. Yang membuat dokter itu berhenti sejenak adalah suatu hal ya. Luka itu hanya muncul di area yang sebelumnya terkena radiasi. Ini aneh banget kan? Hanya di area yang kena radiasi. Nggak nyebar dan juga nggak acak. Seolah-olah tubuh itu tahu di daerah ini udah dapat radiasi nih. Langsung dibikin luka sama dia. Itu kan aneh banget ya. Tim dokter ini mulai berpikir cepat. Kemungkinan yang muncul ini apa sih? Apa sih penyebabnya ini? Apakah ini karena infeksi kulit? Apakah ini karena efek samping obat yang tadi, obat baru yang canggih itu ya, yang memang katanya kalau dicek itu memang sering menyebabkan suatu ruam? Atau justru ini adalah komplikasi radiasi, karena tadi tempatnya selalu di tempat radiasi, di mana tembakan dari tembakan dari radiasi itu terjadi, disitulah terjadi lukanya itu. Kan aneh. Namun pola ini itu nggak cocok sepenuhnya dengan ketiganya. Selalu ada hal yang nggak cocok. Kalau misalnya dibilang infeksi, ya nggak cocok. Nggak ada tanda-tanda infeksi itu. Kalau seandainya dibilang efek samping obat, itu juga nggak cocok karena biasanya ruam merah, bukan seperti tadi ya, bukan ada luka berkerak, bukan ada erosi. Sama juga kalau ada komplikasi radiasi ini juga belum pernah ditemukan hal yang seperti ini. Nah, terus gimana dong dokternya? Akhirnya mereka mempertimbangkan sesuatu yang lebih jarang ya. Mereka kan akhirnya menyebutkan ini adalah erosive pustular dermatosis like reaction, yaitu suatu inflamasi kronis yang biasanya muncul pada kulit yang sebelumnya memang sudah sempat rusak gitu ya. Ini suatu inflamasi yang muncul pada kulit yang sebelumnya sudah rusak. Tapi adalah masalah baru lagi. Setelah dokter memikirkan hal itu, ada masalah baru lagi. Ini belum pernah dilaporkan terjadi akibat kombinasi terapi seperti ini. Disinilah mekanisme pemahaman yang menjadi kunci penting ya. Kalau tadi radioterapi itu kalau dilihat secara teori itu sebetulnya caranya itu adalah merusak, atau mekanisme kerjanya dalam terapi begitu ya, itu adalah merusak jaringan dan mengubah struktur kulit. Itu adalah efek dari radioterapi. Nah, kalau amivantamab ini gimana sih? Dia menghambat EGFR yang sebenarnya penting untuk regenerasi kulit. Nah, gabungan keduanya ini menciptakan kondisi ideal untuk kegagalan penyembuhan, lalu muncullah reaksi inflamasi kronis. Jadi ini bukanlah suatu efek samping, ini adalah interaksi biologis yang sangat kompleks. Di titik ini keputusan klinis itu menjadi sangat krusial, karena kalau seandainya dokter tadi menganggap ini infeksi, maka akan diberikan antibiotik misalnya. Padahal nggak dibutuhkan, orang masalahnya bukan karena ada bakteri kan. Tapi kalau misalnya dianggap ini adalah toksisitas berat, maka terapi kanker justru akan dihentikan. Sel kankernya akan tumbuh. Berbahaya juga kepada pasien. Nah, akhirnya gimana dong? Dokternya bingung kan? Akhirnya ini dari laporan yang saya baca ternyata dilakukan pendekatan yang lebih presisi.
Yang pertama diberikan terapi lokal, diberikan kortikosteroid topikal, kemudian diberikan perawatan suportif dan melanjutkan terapi kanker. Hasilnya gimana? Ternyata hasilnya membaik. Hasilnya membaik tanpa harus mengorbankan terapi utama. Jadi pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini adalah kasus ini bukan sekedar langka ya. Ini mengajarkan suatu yang lebih dalam. Tubuh itu tidak merespon terapi secara terpisah, tapi sebagai sistem yang saling berinteraksi. Lokasi luka itu bisa jadi petunjuk diagnostik yang sangat kuat, karena tadi seperti dilihat gitu ya, kalau dokternya memperhatikan, loh kok bisa tempat luka ini selalu di tempat di mana radiasi itu dilakukan. Itu bisa menjadi petunjuk ya, kalau seperti detektif inilah petunjuk yang sangat kuat. Nah, tidak semua, dan yang pelajaran yang ketiga itu tidak semua efek samping berarti terapi itu harus dihentikan. Karena setelah dokter itu mengetahui mekanismenya, maka selalu ada jalan agar terapi utama itu tetap dilakukan. Karena tetap yang mengancam nyawa pasiennya adalah sel kankernya kan. Kalau dihentikan ya sulit juga, lebih berbahaya bagi pasien begitu kan. Dan yang paling penting dalam era terapi target, tantangan itu bukan hanya mengenali penyakit, tetapi memahami interaksi antar terapi dan juga jaringan di dalam tubuh.